Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Surah Khairil Muhdubi alaihim waladhdallin. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'adz bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'adz bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Anu kula niku rada engkar yen ana wong saleh terus dadi juri MTQ utawa dadi pegawai Kemenak pembina haji terus bangga kula niku naik cara. Syukur oleh lah syukur, tapi ra usah bangga. Piye posisine ku mendapat ketika orang lain memberi. Doa akeh kan santri pedotan urip ning desa sing abangan. Di tanah sithik diwakafno nggo madrasah. Di penghasilan sapine anak didol nggo haji guru. Padahal mondok era khatam Quran, tapi dia ngurip-ngurip aku. Tapi nak kowe khatam lanya juara, dikai umroh, dikai duit. Yo cara Allah ya keren sing ngekeki timbang sing di. Tapi kowe aja terus gedeng sing juara, kowe kasut kriminal. Tapi nak sing juara kok kumo luhur, merasa Qurannya terbaik tak lorot ya. Banyak orang yang memberi untuk Quran bukan mendapat. Akeh wong adol Tegal demi haji, kowe haji kajekno negara ndak diangga. Kowe orang pilihan mesti dikajekno negara. Orang lain kaji adol Tegal tukaran mbek anak bojone. Jenenge Pak kok Tegal lah kok betul terus piye? Sing tak waris sapa mbok kaji? Wes ra waris-warisan. Sak rumah mulai cilik kok tuwek di arep-arep warisan. Kowe tak dol kok kaji. Lho kula nate lho nyelesaikno sengketa ngoten. Tanggo kula iku di Tegal sitok, pamit kula ape didol go kaji. Anake ya sowan kula. Kak, iku nak didol anak-anak ra diwarisan. Bantah-bantahan teng arep kula. Cuma wong aku ra melu di dunya ngeten, Pak. Kula dadi juri bantah-bantahane jenengan mbek anak, tapi kula ora usah melo-melo. Terakhir kalimatnya aku jek eling. Pokoke tak dol, anak tak rupat mulai cilik tekan tua jajuk warisan. Pokoke tak dol go kaji. Didol akhire kaji. Orang kaji seperti ini kan hebat, indawo hebat. Dia yunfik memberi untuk Islam. Dia memberi untuk haji. Sementara ada orang merasa bangga karena dikajikan negara. Dia itu mendapat. Di mana-mana al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Di mana memberi itu jauh lebih baik ketimbang menerima. Tapi soal bangga ya bangga. Gue sing bangga syukur diri aneh. Alhamdulillah untuk kaji gratis terus profesional. Memang negara butuh. Saya pun pernah ditawarin kaji gratis oleh negara. Saya pun suatu saat ya mau, tapi kalau saya mau memang haji itu butuh mufti, butuh pemandu, butuh tahu sah tidak. Kalau berangkatnya karena itu kan dia tidak terlintas bangga dikajikan negara, bahkan dia membawa maskuliah, membawa tanggung jawab. Kalau itu fil jannah. Atau kamu jadi juri MTQ gak apa-apa, tapi niatnya menstandarkan makhraj, menstandarkan takbir, menstandarkan cara baca Quran, niatnya ngono. Ngasih niatnya ngono kan gak kober umuk mbek tanggane. Gak kau berbangga, gak kau berpoprol. Pembuknya merasa mas'uliyah banyak tanggung. Tapi problemnya rata-rata kelakuannya rangun itu. Seakan-akan keren karena dipilih negara. Itu kita harus keras, gak bisa. Mulane kalau setuju model Mbak Arwani ngaramno MTQ. Sebenarnya bukan karena haramnya MTQ itu enggak. Orang tahu semua lah di dunia hukum kalau Mbak Arwani mengharamkan santrinya musabakoh. Sebetulnya secara filosofi hukum itu bukan musabakohnya. Saya tahu betul tentang fikih. Saya yakin musabakoh itu halal. Saya tahu betul posisi fikihnya. Saya ulang lagi posisi fikihnya. Tapi mungkin Mbak Arwani yang diinginkan adalah wong hafid itu aja mental entuk, tapi mentalnya itu yang penting. Kalau sekedar musabakohnya sepele. Para sepele biar negara sono anggarane kareng ngekeno. Terus prosedur ini ya wes. Tapi tetap baik loh yang musabakah soalnya tetap. Yang jurinya tetap baik. Tapi Mbok Yao mentalnya seperti yang saya jelaskan ini. Saya ulangi mentalnya Mbok Yao yang seperti saya jelaskan. Saya pikir kaji ditunjuk negara. Kalau nggak bolak balik, kalau nggak kiai kan sering ketemu kiai. Gus alhamdulillah Gus tahun ini kalau ditunjuk pemerintahan Rembang, pemerintahan mana untuk haji Gus gratis kalau man. Ayo alhamdulillah wae ora usah cerita aku ini. Biasa wae. Saya takut, jangan kita ora seneng. Ora seneng ngono kiai ngomong liya kaji wadul Tegal seru.
tukaran sih adol Tegal. Oh seru tuh. Wah iku jos tenan. Mau nak kaji so nangis itu sana nangis Tegale ya. Kaji ngono kan seru, kok ya nangis itu sana ya nangis Tegale. Ya kadang itu teman kan. Dari donya hilang kan kadang ya. Dadi nangise loro, nangisi Tegale, mbek nangisi donyane. Mulane sebelum ya Allah gantilah itu. Ternyata ada ikhlas-ikhlas banget. Kalau nek multajam ya jaluk ya ganti. Tapi ini pelajaran bagi kita, sementing ya. Mboten nyen kula suatu saat dia mau, yakin suatu saat mau. Enggak masalah. Hingga detik ini saya berkali-kali dan ditawani jadi pemandu haji, tapi hingga detik ini saya tidak mau. Tapi kapan-kapan ya mau, karena saya ada anti negara. Kan yura saya juga ada ekstremis. Tapi kita harus didik umat, mbok yo dilatih. Apa? Misalnya kita di mubalek, mbok yo mikir. Disangoni 2 juta, mbok 1 juta. Padahal uang 2 juta ini panitia masjid door to door, ono rondo tuwek meh mati. Ono pengajian urun 10.000. Ono wong sing kepen blonjo sesuk 20.000 gara-gara ono panitia masjid disumbangno 20.000. Ini kan uang heroik semua, uang dramatis. Lalu sing awam ae iso urun demi pengajian, kowe entak entuk orang rasa do. Enggak apa-apa tetep entuk, piye-piye kayak mubalek wong alim enggak apa-apa, mendapat penghormatan enggak apa-apa. Tapi sadarlah bahwa itu dari umat yang kadang lebih miskin ketimbang Anda. Sehingga ketika pidato, oke enggak apa-apa, uang itu diterima halal. Sehingga ketika pidato itu punya target benar-benar hidayatin nas untuk menunjukkan manusia. Umat sudah memberi saya, maka saya beri mereka surga dengan cara tak tunjukkan jalan yang benar. Nah, orang kok pidatone mau guyon tok enggak ada target, sementing lucu menarik, ini apa-apaan. Memangnya ra ono hisab. Memangnya pangeran ono dimubalek. Brono. Ini penting, ini urusan ilmu, kan urusan etika di depan Allah Subhanahu. Lho saya sampai sekarang tuh bener sombong, bojo kula takoki lek lekon bojo kula biasa gak ono kopi santri, nak rebunan nggih gawe kiamat. Sampai sekarang. Ya karena tak kandhani, Dik. Banyak orang itu yang memberi agama, gula kopi ning kiai. Kita wis dicucuk, kadang salami template. Makanya saya belajar terus untuk memberi mereka yang terbaik. Bojoku urun fisik gak enak kopi macam. Ya biasa sampai sekarang ya biasa Hasan itu tugas tugas ya biasa. Anak kula gitu biasa tuku. Karena tadi kita ini jangan biasa hanya mendapat sesuai apa pengen hatimu kacau. Nah biasa mendapat sesuai hati ini elek terus kepinginnya menuntut malah panjang. Makanya masyhur Rasulullah sampean delok teng adabul akhlaqun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu sering saya baca sama anak-anak santri yang masih sorokan sama saya. Akhlaqun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu di situ dijelaskan oleh Imam Ghazali dan disahkan ya, artinya hadis riwayat itu disahkan oleh sarahnya Said Zabidi. Itu Nabi suatu saat masakan kambing. Ya orang Arab kalau mayoran kan kambing. Ora pitik kan. Pitik ora warak kan, pitik sitok wong Arab papat ya. Terus ada sahabat 4 atau berapa gitu. Kata satu sahabat, "Aliyadabha wasalhuha." Saya yang menyembelih dan kemudian nanti sak bedetine. Terus ada sahabat satu, ini cerita di padang pasir. Wa aliyadabha, kata sahabat satu, saya yang tanggung jawab nanti proses masaknya. Nah, sementara Nabi saat ada sahabat bagi-bagi tugas tadi dan ikrar tanggung jawab, saya ulang lagi ikrar tanggung jawab. Nabi spontan ngene, wa alayya jamul hatab, dan saya akan yang cari kayu bakarnya kata. Terus kata sahabat-sahabat tentu, ya Rasulullah nakfi kal amal. Engkau enggak kena tugas karena kita sudah mencukupi semua yang dibutuhkan dalam proses tadi apa? Menyembelih kambing tadi sampai masak ya. Terus kata kaji Nabi enggak dan Inna wa ta'ala yakrahu min abdihi ayyatamayyaza min khairi. Tidak, saya tetap urun kerja. Allah itu tidak suka kalau ada satu kelompok kemudian ada satu yang paling kelihatan spesial. Maksudnya enggak urun sama sekali. Itu kan adab yang luar biasa. Makanya kita guling-gilingan. Ini Rasulullah, orang terima kiai, orang terima ketua MUI, ketuaane Nabi sak alam dunya. Makanya saya sering bilang, lha koyo kula mriki nggih ngebes tak niati ngitmai kowe. Mulane tak koyo pangeran, ha ambek rugen sing sopan. Ya sopan kula to Gusti, kula sing sowan ning Yogya. Ya ambek tengok-tengok napa mateng. Ya sopan kula to Gusti.
Lah terus, lah tapi kowe sing ngomong kono sing meneng ae. Lah anak purun gentenan. Tadi misalnya kalau tanah no pangeran, tapi kowe sing ngomong meneng ae. Lah anak purun gentenan. Apa blogger kabeh. Blogger kabeh langsung mui fatwa menyesatkan. Apa sing dadi file maful tangisan iki piye kok. Mestinya aku maful udah di file gitu. Tapi orang itu harus ada sisi sopanya. Makanya saya tuh sering sekali. Ini bukan urusan sombong, tahadus bin Imam. Saya masih ingat betul. Ini cerita ya, supaya sampean tahu. Ini babanya Mbak Lukman juga mbak saya. Itu dulu jeding itu kan ngerti tau kayak jeding di sini kan nggak ada sanyu. Biasanya orang dulu sumur kan yang jowo, paham ya? Sumur di jowo, jedingnya yang jero, tapi ono bolongan gue ngisi apa? Banyu. Itu dulu Kiai Hajen namanya Kiai Nawawi. Itu tiap jam 2 malam itu ngisi jedingnya santri sak kajen. Padahal pondok kajen itu ada 20. Saking kepinginnya wong kok amen dihormati. Jadi nak rino kan kewenangan santri tentu tidak boleh. Tentu tidak. Terus ibunya Mbah Mun, mbahnya Mbah Mun termasuk mbahnya Mbah Lukman itu tiap malam itu bikin jajan kanggo santri. Tiap bodoh gini takjil. Ibu saya seperti itu sampai sekarang. Ibu saya itu mesti ikut goreng kalau ada takjil untuk santri sampai sekarang. Terus ditiru istri saya. Berkepikirannya, agar diwangi santri ya tetap wangi apa aja karena tadi. Ben tahu ngitmai santri ya apa? Ngitmai. Kalau dalam bahasa pondok tuh ngitmai. Ada cerita yang lebih mengharukan daripada itu. Mungkin saya baru saya buka sekarang. Yang cerita itu Gusola anaknya Gus Wakil, perannya Gus Wakil. Mbah Hashim sampai barokah begitu di antara sebabnya itu begini. Dulu itu kan beliau itu ya umumnya orang yang pernah santri gurunya banyak. Karena orang ya pasti pernah bodoh. Cuma Mbah Hashim bisa ngakhiri bodohnya ini. Jadi ya saya kira ada yang bodohin tapi bisa ngakhiri bodohnya. Soalnya ada kancaku ini. Kancaku melarat jadi kiai dikandani Mbah Mun. Dong melarat gak apa-apa di saya melarat. Santri dia kurang ajar. Jadi kan tak kena akhiri Mbah. Jadi cerita podo melarati podo, tapi jenengan kan sakit. Laku lagi sakit podo. Santri kurang ajar. Mulane kula saiki jarang cerita. Kula lari yen tau larat, tapi kuwatir dikonokno santriku. Jenengan sakit nyakhiri. Mergo akeh wong sing ra iso. Berarti cocok lah ya. Sampai melarat terus akrab lah nganti. Singkat cerita karena Mbah Hashim ya umumnya orang pernah ngaji ya. Singkat cerita terus Mbah Hashim ngaji sama beberapa guru. Terus lagi ya guru ibtidah, guru sanawi lah. Sanawi riyen maksudnya bukan sanawi kurikulum ya sanawi. Ada istilahnya podo. Negara gawe istilah nang numpang sanawiyah aliyah. Padahal bisa sedurunge ana negara gawe istilah ning makon iku misale nak alfiyah awal sanawi, nak alfiyah tinggi iku aliyah. Padahal aliyah dhisik tamat aliyah iso maca Fathul Muin. Aliyah kurikulum salatan. Tetapi istilahnya padha. Nggih betul. Tamat aliyah sarang iso maca Muin ya. Aliyah Lirboyo sing aliyah dinia. Sing aliyah kurikulum yo mbah istirahat. Singkat cerita itu setelah Mbah Hashim dari Mekah alim, sing dulu gurunya karena Mbah Hashim sudah jadi Syekhul Masaya, yang dulu gurunya udah modok menan yang Mbah Hashim. Ngaji. Oh itu mungkin kalau zaman dulu, sekarang saja mungkin. Saya tidak sombong. Dulu sebagian guru-guru saya zaman saya masih sipir ibtidah, sekarang yang ngaji saya itu kan kalau di dunia kiai kan biasa. Ya saya tetap hormat karena itu guru saya, mereka hormat saya karena saya putranya bapak. Ya kan mesti kan jenis kula nanti cilik mesti nanti diulang ustaz-ustaz apa? Pondok. Setelah saya alim ustaz-ustaz itu ngaji saya. Ya kan ya normal saja ya saling menghormati kula nggih nyucup, mereka ya nyucup saya. Ya itu kan biasa kalau di adat pondok kan biasa saling menghormati. Itu Mbah Hashim. Singkat cerita ini ketika mondok di Mbah Hashim itu setelah sekian bulan gurunya do kaget. Ini yang cerita Gusola. Gurunya tuh kaget karena tiap pakaian ngumpul. Di sini kan saya naik nongker pakaian rusak ada kok umur pakaian rusak ada kok. Nah saya kan uang engke, duit pakaian kotor neng kamar masing-masing narian kan buatan. Ngerti tak kok sumur atau bagi tak kok nopo. Itu Mbah Hashim dicuci. Kalau jam 2 malam sama Mbah Hashim dicuci yang pakainya guru. Dicuci, disetrika terus dikembalikan. Itu berbulan-bulan. Terus guru-guru itu sempat do GR mereka.
Wis piye awak dhewe rene wis kiai. Tak menawa santrine karena mereka wis kiai dadi sempat GR. GR ku gede rumangsa. Piye-piye kene yo kiai, paling yo santri-santri sing kepengin khidmah. Jadi sempat gak dilacak mergo GR. Yo GR mergo dekne kiai pasti ya santrinya. Tapi mosok iso. Biasanya santri ora pangerten. Akhirnya diteliti. Diinceng ternyata siapa? Mbah Hasyim yang sekarang gurunya mereka. Nangis gini. Ya Allah, Mbah. Ya Allah, Gus Angdan sih. Gus Hasyim. Mbak Asari dia semua ngalim. Hasyim Asari. Mbak Asari itu yang Demak. Tapi Demak yang mepet protes. Di merokok mereka. Dia turunan yang mereka. Yang Jogja. Turunan Mbak. Ya pokoknya mereka. Turunan Bandung Mbak Sinten Pangeran Benowo gitu. Yang Jogja. Tapi Jogja palsu. Yang bisa orang Demak. Orang ke GR. Maksudnya Jogja yang alim-alim itu bisa yo turunan ke Pantura, mereka tetap tua Pantura, gak oleh GR. Mau Islam anane ning Pantura se wali-wali ning. Tapi kadang ya ono sing Purworejo, daerah Putu nih. Baliknya ning Jombang macam-macam. Memuan. Ya Allah gua sampun ngoten. Mbah Hasyim menjelaskan tadi. Kula niku isin jenengan ngaji teng kula, jenengan niku guru. Dan kula boten beban kalian pangeran, kula kepengin main jenengan. Menyucikan pakaiannya. Coba. Jadi orang dulu sampai seperti itu lah. Kita enggak, kita ini sudah kacau. Bangga utusan Kemenak, bangga utusan kabupaten, bangga ini pol. Kumolu. Ini apa-apaan? Islam mau bawa kamu bawa kemana?